Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan di seluruh tanah air, pada kesempatan kali ini kami hadir dengan kabar resmi yang sangat penting dan bernilai bagi seluruh pensiunan Indonesia. Informasi ini terkait langsung dengan hak, kepastian, dan kesejahteraan Bapak dan Ibu yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara. Dengan izin Allah, pemerintah bersama PT Taspen telah menetapkan kebijakan penyesuaian gaji pensiun dan pembayaran REPL yang nilainya menjadi salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kami menyampaikan kabar ini secara tenang, sistematis, dan menyeluruh agar mudah dipahami, sekaligus memberikan ketenangan bagi seluruh pensiunan. Berikut laporan lengkap yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Dalam beberapa tahun terakhir, aspirasi para pensiunan semakin terdengar. Di berbagai daerah, para purna bakti ASN, TNI, dan Polri menjalani masa pensiun dengan penuh perhitungan, mengatur keuangan mereka secara hati-hati. Sebagian besar menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji pensiun bulanan, sementara biaya hidup, khususnya kebutuhan pokok dan kesehatan, terus meningkat. Tidak sedikit pensiunan yang tetap berusaha aktif, membantu keluarga atau menjalankan usaha kecil di rumah. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menilai bahwa penyesuaian gaji pensiun tidak bisa lagi ditunda. Oleh karena itu, pada tahun 2025 akan diberlakukan kenaikan gaji pensiun pokok yang disertai dengan pembayaran REPL selama 6 bulan penuh. Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan di tingkat nasional, melibatkan Presiden, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pan-RB. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa dalam 2 tahun terakhir belum terjadi peningkatan yang berarti pada sistem pensiun, sementara beban hidup para pensiunan terus meningkat. Alhamdulillah, keputusan ini akhirnya disepakati sebagai langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan para purna bakti. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa kebijakan ini baru dapat diumumkan setelah melalui proses panjang. Pada periode sebelumnya, Taspen dan Asabri melakukan pemutakhiran data pensiunan secara besar-besaran. Lebih dari 4,8 juta data pensiunan aktif diverifikasi dengan cermat, mencakup golongan terakhir, masa kerja, status janda atau duda, data keluarga, hingga kecocokan rekening bank. Proses ini dilakukan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan maupun penyaluran dana. Setelah seluruh data dinyatakan valid dan diperbarui, tabel resmi penyesuaian gaji dan REPL akhirnya dirilis sebagai dasar penghitungan nasional. Kini kita masuk ke bagian yang paling dimantikan oleh Bapak dan Ibu. Berdasarkan ketentuan resmi, kenaikan gaji pensiun pokok tahun 2025 berada pada kisaran 8% hingga 16%. Besarnya kenaikan disesuaikan dengan golongan terakhir dan masa pengabdian. Pensiunan golongan 4C dan di atasnya akan memperoleh persentase kenaikan lebih tinggi, sementara golongan 2 dan 3 tetap mendapatkan penyesuaian secara proporsional. Kebijakan ini dirancang agar adil sekaligus menjaga daya beli pensiunan di tengah dinamika ekonomi. Selain kenaikan gaji pokok, pemerintah juga memastikan pembayaran RAPL selama 6 bulan penuh. Seluruh RAPL akan dibayarkan serentak pada 30 Desember, sehingga tidak ada perbedaan jadwal antar wilayah atau instansi. Penyeragaman tanggal ini memberikan kepastian dan menghindari kebingungan yang selama ini sering dialami pensiunan. Banyak pensiunan awalnya memperkirakan nilai RAPL yang diterima tidak terlalu besar, namun setelah melihat rincian resmi, sebagian merasa terkejut sekaligus bersyukur. Pada beberapa golongan, RAPL bisa mencapai sekitar 9 juta rupiah, bahkan pada kategori tertentu melebihi 11 juta rupiah. Besaran ini dipengaruhi gaji pokok, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat. Pensiunan dengan masa pengabdian panjang mendapatkan manfaat tambahan dari penyesuaian jabatan terakhir. Di lapangan, banyak pensiunan menyampaikan rasa lega dan haru. Sebagian berencana menggunakan dana RAPL untuk kebutuhan kesehatan, sebagian lainnya untuk membantu keluarga, dan ada pula yang menyimpannya sebagai cadangan. Bagi mereka, kebijakan ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Pemerintah juga memperkenalkan tunjangan kompensasi tambahan bagi pensiunan berusia di atas 65 tahun. Kelompok ini diprioritaskan karena sebagian besar sudah tidak memiliki penghasilan tambahan dan lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan adanya tunjangan ini, total RAPL yang diterima pensiunan lanjut usia meningkat secara nyata, meskipun gaji pokok mereka mungkin lebih rendah dibandingkan pensiunan baru. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat ilustrasi sederhana. Seorang pensiunan ASN golongan 4B dengan masa kerja 35 tahun dan gaji pensiun pokok sekitar Rp8.900.000 mengalami kenaikan rata-rata 12%, sehingga gaji barunya menjadi sekitar Rp9.968.000. RAPL 6 bulan dari kenaikan gaji pokok saja mencapai lebih dari Rp6 juta. Setelah ditambahkan tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan kompensasi usia lanjut,
Total rapel yang diterima pada 30 Desember bisa melampaui 11 juta rupiah. Sementara itu, pensiunan golongan 3B dengan masa kerja 28 tahun menerima kenaikan sekitar 10%. Gaji pensiun dari Rp4.800.000 meningkat menjadi sekitar Rp5.280.000, dengan rapel 6 bulan hampir mencapai Rp3 juta. Bagi banyak pensiunan di kategori ini, tambahan tersebut memberikan ruang nafas finansial yang sangat berarti. Mengenai mekanisme pencairan, seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Sistem ini diterapkan agar bapak dan ibu tidak perlu lagi datang dan mengantre seperti masa lalu. Bagi pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas atau kesulitan mengakses layanan perbankan, Taspen menyediakan layanan pendampingan agar proses tetap berjalan lancar. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh anggaran rapel telah disiapkan dan tidak ada kendala keuangan. Dana telah dialokasikan dan dijadwalkan cair secara nasional pada 30 Desember. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah keakuratan data. Pengalaman sebelumnya menunjukkan keterlambatan pencairan biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian data rekening atau status ahli waris yang belum diperbaharui. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diimbau untuk memastikan data pribadi, termasuk nama bank, nomor rekening, NIK, dan NIP, sudah benar. Pengecekan dapat dilakukan melalui Taspen Mobile atau dengan mendatangi kantor Taspen terdekat. Bagi keluarga pensiunan yang telah wafat, pelaporan dan kelengkapan dokumen ahli waris menjadi sangat penting agar hak tetap diterima tepat waktu. Taspen juga menyediakan sistem transparansi layanan, di mana pensiunan dapat memantau status pencairan dengan memasukkan NIP dan tanggal lahir. Sistem akan menampilkan estimasi nominal rapel serta konfirmasi pencairan pada 30 Desember. Layanan bantuan resmi juga tersedia bagi bapak dan ibu yang membutuhkan pendampingan. Ke depan, pemerintah menyiapkan sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Penyesuaian gaji ASN aktif akan diikuti penyesuaian gaji pensiun lebih cepat. Sementara layanan pensiunan akan semakin terdigitalisasi dan terhubung langsung dengan data kependudukan dan kepegawaian nasional, sehingga kesalahan data dan antrean panjang dapat diminimalkan. Dengan mencermati seluruh perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi para pensiunan Indonesia. Setelah masa penantian panjang, pemerintah kembali menghadirkan kebijakan yang transparan, terukur, dan berorientasi pada kepastian hak. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini dengan penuh perhatian. Semoga kebijakan ini membawa ketenangan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun. Tetap bersabar dan berharap karena setiap kebaikan datang pada waktunya. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti dengan menekan like, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembaharuan berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan informasi penting dan terpercaya pada siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.